Indonesia saat ini darurat guru ASN, tetapi passing grade PPK guru malah ketinggian. Bagaimana bisa mengatasi masalah tersebut? Kata Profesor Zainuddin Maliki, anggota Komisi 10 DPR RI. Profesor Zainuddin Maliki mengkritisi passing grade PPK 2021. Menurut politikus Partai Amanat Nasional PAN ini, persyaratan seleksi PPK 2021 dan kebutuhan tidak matching. Profesor Zainuddin menyebutkan dalam rapat-rapat panja pengangkatan guru tenaga kependidikan honorer menjadi ASN Komisi 10 DPR RI, semua anggota mengusulkan agar ada kebijakan afirmasi untuk guru honorer, terutama usia di atas 35 tahun. Karena faktanya selama ini guru honorer menentukan jalan prosesnya pembelajaran. Tanpa jasa guru honorer, proses pembelajaran pasti terganggu. Apalagi saat ini terjadi kekurangan guru ASN di sekolah negeri mencapai 1,3 juta. Atas pertimbangan jasa besar mereka itu, Komisi 10 mengusulkan mereka diangkat ASN, bahkan bukan PPK, melainkan CPNS dan tidak melalui tes. Agar menggunakan kesempatan rekrutmen P3K ini sebagai sebuah kesempatan yang sangat baik untuk membayar hutang pemerintah kepada para guru-guru honorer. Karena apa? Karena guru honorer itulah yang mengisi proses pelaksanaan pembelajaran di depan siswa-siswa kita itu bisa berjalan dengan baik, karena kita tahu pemerintah masih kekurangan lebih dari 1 juta guru, dan itu pun belum termasuk yang pensiun. Mereka lah yang mengisi, dan sudah bertahun-tahun mengabdi. Sudah banyak disampaikan tadi bagaimana pengabdian mereka. Saya kira sudah cukup digambarkan oleh pembicara atau teman-teman dari fraksi yang lain mengenai perjuangan mereka. Nah, saat ini pun saya tahu bahwa mereka mengikuti rapat kerja hari ini. Saya memantau karena ini terbuka, live streaming di Facebook. Rapat kita ini beberapa menit yang lalu sudah diikuti oleh lebih dari 1.600 dan sudah disebarkan, di-share lebih dari 300, itu baru yang di Facebook. Belum yang di YouTube, itu lebih 2.600 sudah saya lihat itu. Beberapa hari yang lalu, beberapa guru honorer bertanya kepada saya, apa perlu saya ke Jakarta untuk mengikuti RDP ini? Saya bilang nggak usah lah. Nanti kami aja yang mewakili menyampaikan kepada Pak Menteri, perlunya mereka yang telah berjasa itu diperhatikan. Afirmasinya diberikan. Dan saya kira kita punya kesempatan untuk memperbaiki afirmasi itu. Nah, sekarang ini mereka merasa dibebani satu tambahan pikiran, karena passing grade itu dimaksudkan, mengapa harus tinggi? Karena dimaksudkan untuk melindungi siswa. Karena dimaksudkan untuk mendapatkan guru yang baik. Gitu. Tapi saya kira ini juga debatable, karena tesnya cuma tes kognitif, Pak Dirjen, Pak Menteri. Sedangkan kognitif kan belum bisa menggambarkan seluruh kepribadian seorang guru. Ada guru yang kaya teori pedagogis, tapi miskin pengalaman. Ada guru yang kaya pengalaman, miskin teori pedagogi, sehingga ketika kemudian harus menjawab tes-tes objektif, mereka tidak bisa. Tapi mereka kaya pengalaman. Saya kira ini harus bisa menjadikan dasar pertimbangan kita untuk memberikan afirmasi kepada guru-guru kita, baik yang usia 35 ke atas, maupun yang belum 35 tapi pengabdiannya sudah puluhan tahun. Saya kira itu yang kami harapkan. Sekali lagi, gunakanlah kesempatan mengangkat P3K ini untuk membayar hutang kepada guru-guru honorer kita yang telah memberikan pengabdian mereka untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Insya Allah kalau afirmasi diberikan oleh Mas Menteri, Pak Dirjen, Bapak bisa mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Dan pahalanya pasti
untuk Pak Menteri dan juga Pak Dirjen serta jajaran yang lain. Terima kasih. Dengan semangat mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan, saya ingin menyampaikan yang pertama. Kami mendengarkan dengan baik dan sangat teliti dalam saudaraku Menteri menyampaikan tadi pemaparan tentang guru P3K. Dan kami juga mendukung bahwa Kemendikbudristek harus mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa di Indonesia. Kami sangat memahami itu. Dan juga saudaraku Mas Menteri juga mau menyampaikan bahwa 1 juta guru P3K itu didapat karena ada janji saudaraku Mas Menteri untuk menjaga kualitas dari guru-guru tersebut yang akan diloloskan dalam seleksi P3K. Kami juga sangat memahami. Tetapi juga perlu juga dipahami bahwa kalau ada guru-guru, bukan kalau ada, banyak sekali guru-guru yang mengalami kekurangan dalam hal pendidikan, dalam hal keterampilan, itu juga adalah sumbangan dari pemerintah kita yang tidak melakukan pendidikan dengan sangat baik kepada para guru-guru tersebut. Apakah, coba ditanyakan, apakah sering dilakukan pendidikan bagi guru-guru kita secara berkesinambungan, kemudian mendapatkan pelatihan dengan baik, kemudian mendapatkan sarana-prasarana dengan baik juga tidak? Saya bisa sampaikan lah, saya ini mewakili Bengkulu saja, bahwa di Bengkulu, di Kabupaten Kaur, ada satu sekolah, satu atap, di mana ada SD, SMP, tidak pernah mendapatkan laptop. Terus kemudian guru honornya ada 4 dan guru PNS-nya 1. Mereka harus melakukan pengajaran di situ. Nah ini yang 4 ini kemudian melakukan ikutan ini P3K, Bu Dewi kita nih ikutan. Saya nurut kata Pak Dirjen, bahwa harus pada latihan, bikin grup, ikut bimbingan PES, sudah. Ikut pelatihan, sudah. Walaupun susah payah itu, kalau mau pergi ikut pelatihan itu nyebrang dulu jembatan. Dan itu banyak kejadian. Nah karena itu saudaraku Menteri, dalam hal ini tadi disampaikan, ubahlah air mata kesedihan menjadi kebahagiaan, dan menyambung dari saudaraku Kadafi katakan, terima aja semuanya, kemudian lakukan upgrade. Lakukanlah pendidikan yang sangat baik kepada guru-guru honor itu. Kalau Mas Menteri yang melakukan ini saya rasa bisa, karena Mas Menteri orangnya visioner, maju ke depan dan paham cara melakukannya. Nah, karena itu menjawab dari keinginan para guru-guru honor, pertimbangkanlah hal ini, karena tadi passing grade-nya susah, soalnya susah, pokoknya susah-susah semua. Ya saya nggak ngerti lah, kalau saudaraku Menteri kan memang orangnya pintar, jadi kalau ngelihat soal itu, ini sih gampang. Pertimbangkan itu dan mudah-mudahan ada jalan keluar. Saya rasa Mas Menteri sangat bisa mencarikan jalan keluar dan kemudian menjawab kekurangan dari guru-guru kita, kekurangan jumlah guru. Dan saya juga ingat bahwa program ini dilakukan karena adanya kekurangan guru di Indonesia,